Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Stiken, ketemu lagi bersama Nelma Busra di sini. Masih terkait kalkulus 1, yaitu tentang limit. Masih ingat tentang materi limit sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi limit dan teorema limit. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang limit aljabar. Yuk, tetap berkunjung ke channel ini. Oke, Sobat Stiken, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang limit aljabar. Untuk limit aljabar kali ini, kita akan mempelajari tentang limit fungsi X mendekati A. Nah, X mendekati A atau menuju A, maka nilai A di sini adalah berupa angka. Jadi berupa angka bisa saja 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang pasti nilai A ini tidak boleh sama dengan tak hingga. Jadi harus berupa angka. Nah, untuk menyelesaikannya, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 3 cara. Yang pertama itu bisa dengan substitusi langsung. Substitusi langsung artinya nilai A-nya ini nanti kita masukkan langsung ke nilai persamaannya. Jadi di sini untuk hasilnya, pastinya hasilnya tentu. Nah, jika hasilnya sudah tentu, berarti selesai didapatkan hasil yang kita cari. Nah, jika cara yang pertama atau cara substitusi langsung ini tidak mendapatkan hasil yang tentu, maka cara selanjutnya adalah dengan penfaktoran. Penfaktoran ini khususnya untuk persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat. Jadi jika fungsinya dalam bentuk persamaan kuadrat, maka gunakanlah cara pemfaktoran. Kemudian jika dengan kedua cara di atas tidak bisa didapatkan hasil tentu, maka cara selanjutnya adalah dengan perkalian sekawan. Perkalian sekawan ini khusus dalam bentuk akar. Jadi untuk yang fungsinya dalam bentuk akar, maka gunakanlah cara perkalian sekawan. Oke, bisa dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal agar kita lebih paham. Contoh yang pertama, misalnya limit dari X menuju 0 dari fungsinya adalah 3X kuadrat kurang 4X dibagi X tambah 4. Oke, sekarang kita cek. Kita cek apakah dengan cara substitusi langsung bisa atau tidak. Oke, kita tulis limit X menuju 0 dari 3X kuadrat kurang 4X dibagi X tambah 4 sama dengan, berarti kalau substitusi langsung kita tinggal masukkan nilai 0 langsung ke nilai X. Berarti 3 kali 0 kuadrat kurang 4 kali 0 dibagi 0 tambah 4. Berarti di sini 3 kali 0, 0, 0 berarti 0 per 4. Berarti nilainya adalah 0. 0 merupakan nilai yang tentu. Berarti hasilnya adalah 0. Yang pasti yang tidak boleh itu adalah 0 per 0. Berarti ini tidak boleh. Oke? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua.
Kita ambil contoh yaitu limit dari X menuju min 3 atau mendekati min 3 dari persamaan X kuadrat kurang X kurang 12 dibagi X kuadrat kurang 9. Nah, dari persamaan ini apakah bisa kita substitusi langsung? Nah, sebenarnya kalau kita lihat bentuk persamaannya adalah dengan pemfaktoran karena ini merupakan persamaan kuadrat. Tapi untuk lebih lengkapnya kita cek terlebih dahulu. Coba kita cek. Kita cek terlebih dahulu apakah bisa atau tidak. Limit X menuju atau mendekati min 3 dari X kuadrat kurang X kurang 12 dibagi X kuadrat kurang 9. Kalau langsung artinya kita tinggal langsung memasukkan nilai min 3. Berarti min 3 kuadrat kurang min 3 kurang 12 dibagi min 3 kuadrat kurang 9. Berarti ini 9 tambah 4 tambah 3 maaf dikurang 12 dibagi 9 kurang 9 berarti hasilnya 0/0. Berarti artinya ini tidak bisa karena dalam bentuk tak tentu. Nah, berarti kita harus menggunakan cara yang lain. Nah, berarti di sini kita coba cara pemfaktoran. Oke, kita lihat. Untuk memfaktor dalam limit ini sebenarnya gampang. Kita lihat ini kan X menuju min 3. Ini harus kita faktorkan. Ini min 3, berarti di atasnya nanti harus ada kebalikannya. Berarti kita buat terlebih dahulu ini. Nah, dibagi. Nah, cara gampangnya seperti ini. Min 3, berarti di sini ada kebalikannya. Plus 3, X plus 3, atas dan bawah. X plus 3. Gitu. Bagi kamu yang udah lancar dalam memfaktorkan, ya udah tinggal faktorkan. Tapi kalau yang belum, coba ini adalah min 3. Berarti nanti faktornya adalah ada kebalikan dari min 3, berarti plus 3. Berarti X tambah 3, X tambah 3. Kemudian di sini berapa? Ini min 12. Berarti ini X. Coba min 4, min 4. Berarti ini kita kali X kuadrat ini min 4 X ditambah 3X berarti min X. Min 4 kali 3 berarti min 12. Berarti ini ya. Min 4. Kemudian di sini adalah berapa? Ini 9 berarti min 3. Oke. Berarti itu cara pemfaktorannya. Kalau sudah dapat faktor, apa yang bisa kita coret? Kita coret. Ini coret. Berarti tinggal limit X mendekati min 3 dari X kurang 4 dibagi X kurang 3. Sekarang kita masukkan min 3 kurang min 4, min 3 kurang 3. Berarti min 7 per min 6 atau 7/6. Itulah hasilnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang ketiga. Untuk contoh berikutnya, kita masuk ke perkalian sekawan. Misalnya limit
X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 dibagi akar X tambah 7 kurang 3. Nah, ini kita cari hasilnya. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita lihat dari bentuk fungsinya. Ini ada tanda akar, berarti ini adalah perkalian sekawan. Sekawan itu maksudnya adalah sama bentuknya tapi tandanya beda. Oke, untuk menyelesaikannya kita tulis terlebih dahulu limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 bagi akar X tambah 7 kurang 3. Sama dengan di sini tulis lagi limit X menuju 2, kita tuliskan yang atas yang sama ya, X kuadrat kurang 4 dibagi akar X tambah 7 kurang 3. Perkalian sekawan, kita kali. Sekawan maksudnya berarti sama dengan penyebut ini ya. Sama dengan penyebut, tapi tandanya beda. Berarti kali akar X tambah 7 ditambah 3 dibagi sama ya, X tambah 7 ditambah 3. Nah, kalau tadi di sini adalah min 3, di sini adalah plus 3. Oke, itu yang perkalian sekawan. Sekarang kita masukkan atau kita cari hasilnya. Nah, untuk perkalian sekawan ini kita ingat caranya, cara mencari hasilnya itu. Kita ingat kembali misalnya A tambah B kali A kurang B. Nah, hasilnya adalah kita kalikan yang sama. A kali A, B kali B. Nah, min plus kali min berarti min. Nah, di sini min. Jadi di sini A kali A berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Itulah hasilnya. Nah, kita aplikasikan ke sini. Berarti di sini adalah sama dengan limit X mendekati 2 atau menuju 2. X kuadrat kurang 4. Kita tuliskan terlebih dahulu yang atas ya. Dikali, kalinya satu aja langsung, akar X tambah 7 tambah 3 dibagi. Nah, ini akar kali akar, berarti tinggal akarnya hilang, tinggal X tambah 7. Min 3 kali 3 berarti min 9. Nah, selanjutnya limit X menuju 2. Berarti di sini kita boleh faktorkan dulu ini, X kuadrat kurang 4. Caranya gimana? Kita lihat lagi ini, X menuju 2. Berarti faktornya itu adalah kebalikan dari ini. Berarti X kurang 2, X plus 2. Dikali, ini tuliskan kembali. Akar X tambah 7 tambah 3 dibagi. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu. X tambah 7 kurang 9 berarti X kurang 2. Rupanya ada yang sama. Nah, berarti bisa kita coret. Nah, kita lihat hasilnya. Sekarang sudah tinggal persamaan ini, berarti tinggal kita masukkan nilai 2-nya. Berarti 2 tambah 2 ini dikali akar 2 tambah 7 tambah 3 berarti 4
dikali 2 tambah 7 adalah 9, akarnya adalah 3, 3 tambah 3 berarti 6, berarti 24. Jadi hasil akhirnya adalah 24. Oke, bisa dipahami ya Sobat Stiken? Kita lanjutkan masih fungsi aljabar. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang limit fungsi X menuju A. Sekarang kita masuk kepada limit fungsi X menuju tak hingga. Oke. X menuju tak hingga. Gimana caranya kita menyelesaikannya? Oke, kita menyelesaikannya. Kita masuk saja dengan contoh soal. Yang pertama, soal pertama. Misalnya limit tak hingga dari atau limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 6X kurang 1 dibagi 2X kuadrat kurang 4X tambah 3. Oke, ini yang akan kita cari. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa cari dengan cara, kita tulis terlebih dahulu. Limit X menuju tak hingga. Di sini pangkat X yang paling tinggi adalah X bagi semuanya dengan pangkat tertinggi. Berarti 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 tambah 4X kuadrat dibagi X pangkat 3 tambah 6X dibagi X pangkat 3 kurang 1 dibagi X pangkat 3 dibagi 2X kuadrat ini dibagi X pangkat 3 dikurang dengan ini 4X dibagi X pangkat 3 tambah 3 dibagi X pangkat 3. Nah, itu lanjut. Kita mesti ingat, jika ketentuan di awal atau teorema limit di awal bahwa K itu berupa angka dibagi tak berhingga atau dibagi banyak sekali tak berhingga, itu adalah sama dengan 0. Atau 1 dibagi banyak banget, nah, sama dengan 0. Karena banyaknya itu nggak berhingga, nggak bisa kita tentukan berapa. Nah, di sini kita lanjutkan limitnya. Limit. Oke. Kita turunkan sedikit. Oke, kita lanjutkan limitnya. Limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, berarti di sini hasilnya adalah 2 tambah 4X kuadrat dibagi X pangkat 3, ini berarti sisa X-nya 1, berarti 4 per X. Kemudian di sini 6, X-nya sisa 2, X kuadrat kurang 1 per X pangkat 3. Kita lanjutkan di sini. Ini sisa X-nya 1, berarti 2 per X.
dikurang 4 per X kuadrat ditambah 3 per X pangkat 3. Oke, kita lanjutkan. Di sini berarti kita lanjut ke sini ya. Sama dengan 2 ini ya. 2 tambah X-nya adalah tak hingga. Berarti kita masukkan nilai X menuju tak hingganya ya. 4 dibagi tak hingga ditambah 6 bagi tak hingga kuadrat dikurang 1 bagi tak hingga pangkat 3 dibagi 2 per tak hingga kurang 4 tak hingga kuadrat tambah 3 bagi tak hingga pangkat 3. Nah, tadi ini kita ingat ini. Sesuatu dibagi banyak banget berarti nilainya adalah 0. Berarti ini 0, ini 0, ini 0. Semuanya 0. Berarti hasil akhirnya adalah 2 ditambah 0 ditambah 0 kurang 0 dibagi 0 kurang 0 tambah 0. Berarti hasilnya adalah 2 per 0. Berarti dia hasilnya adalah tak berhingga. Nah, tak berhingga itu boleh, hasilnya banyak banget. Oke, itu untuk contoh fungsi X menuju tak hingga yang pertama. Oke Sobat Chicken, kita lanjutkan dengan contoh kedua untuk limit tak hingga. Nah, misalnya soalnya adalah limit tak hingga dari X menuju tak hingga 7X kuadrat tambah X kuadrat, 7X pangkat 3 tambah X kuadrat dibagi 2X pangkat 4 kurang 2X kuadrat tambah 3X. Nah, cara menyelesaikannya ini sama dengan contoh yang sebelumnya. Kalau limit tak hingga berarti kita tinggal kalikan dengan pangkat. Kita tinggal bagi dengan pangkat tertinggi. Berarti kita tuliskan limit X menuju tak hingga dari pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, berarti semuanya kita bagi dengan X pangkat 4. 7X pangkat 3 bagi X pangkat 4 tambah X kuadrat bagi X pangkat 4 dibagi 2X pangkat 4 bagi X pangkat 4 kurang 2X kuadrat bagi X pangkat 4 tambah 3X per X pangkat 4. Nah, berarti di sini kita dapatkan nanti hasilnya. Ini bagi X pangkat 3 bagi X pangkat 4 berarti tersisa 1X. Berarti 7 per X ditambah ini sisa 2X tambah X per X kuadrat dibagi ini X pangkat 4 bagi X pangkat 4 berarti habis, berarti tinggal 2 kurang 2 bagi X pangkat 4 tambah 3 bagi X. Di sini X-nya pangkat 4 tadi ya, X pangkat 3. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan nilainya. Berarti di sini masukkan tak hingga. Berarti 7 dibagi tak hingga tambah X bagi tak hingga kuadrat dibagi 2 kurang 2 dibagi tak hingga pangkat 2 ya, harusnya ini pangkat
pangkat 2 tambah 3 bagi tak hingga pangkat 3. Berarti ini semuanya bagi tak hingga ini adalah 0. Berarti hasilnya adalah 0/2. 0/2 berarti nilainya adalah 0. Jadi itu hasilnya adalah 0. Oke. Karena kita ingat bahwa K dibagi 0 itu adalah tak hingga. Nol atau 0 dibagi K hasilnya adalah 0. 0 dibagi K, dibagi K dibagi K adalah 0. Ini diingat kembali teorema yang ada. Oke. Oke, itu contoh yang kedua. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, kita kasih contoh satu lagi untuk yang limit tak hingga ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Misalnya limit X menuju tak hingga dari 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 5 dibagi 4x pangkat 3 tambah 5x kuadrat. Nah, ini untuk mendapatkan hasilnya berarti jawab. Caranya sama, kita kali dengan pangkat tertinggi, limit X menuju tak hingga. Berarti 3/3x pangkat 3 dibagi X pangkat 3, karena pangkat 3 yang tertinggi ya, ditambah 2x kuadrat dibagi X pangkat 3 kurang 5/x pangkat 3 dibagi 4x pangkat 3 bagi X pangkat 3 tambah 5x kuadrat dibagi X pangkat 3. Berarti di sini ini habis, ini tinggal, ini juga habis ya. Berarti kita dapatkan 3 tambah 2/x kurang 5x pangkat 3 bagi 4 tambah 5/x. Nah, ini berarti dapat kita lihat hasilnya adalah yang ini. Berarti hasilnya adalah 3/4. Sebenarnya kalau pangkat tak hingga ini bisa kita lihat di sini. Kalau ini kan udah nampak. Kalau ini pangkat 3, ini pangkat 3, berarti yang semuanya tinggal kita abaikan karena semuanya nanti akan menjadi 0. Berarti ini hasilnya adalah 3/4. Berarti secara tidak langsung, tanpa dicari pun kita tahu hasil limit X menuju tak hingga dari fungsi ini adalah hasilnya 3/4. Karena kalau kita menggunakan pangkat tertinggi. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi dari membaca atau melihat soal, sebenarnya kita bisa menerka langsung hasilnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk limit fungsi X menuju tak hingga ini jika dalam bentuk fungsi. Oke sobat sekalian, sebenarnya untuk limit X menuju tak hingga ini ada cara cepatnya itu. Oke, kita
Coba misalnya limit X menuju tak hingga dari suatu fungsi A, misalnya X pangkat M tambah B, X pangkat M kurang 1 tambah dan seterusnya, pangkatnya makin kecil, min 1 ya, dibagi misalnya P X pangkat N ditambah Q X pangkat N kurang 1, kurang 1 di sini ditambah dan seterusnya. Nah, untuk hasilnya ini, nah jika M-nya besar dari N, maka hasilnya itu pasti tak hingga. Jika M-nya kecil dari N, maka hasilnya itu adalah 0. Dan jika M-nya itu sama dengan N, maka hasilnya itu adalah A per P. A-nya ini, P-nya ini. Oke, jadi ini kuncinya sebenarnya. Untuk limit X menuju tak hingga. Oke Sobat Stiken, kita lanjutkan. Kita tinggal buktikan dari cara cepat ini. Kita lihat ini cara cepat yang ini ya. Kita lihat untuk aplikasi pada contoh soal yang sudah kita buat. Nah, jika M besar dari N, hasilnya adalah tak hingga. Kita lihat di sini pada soal nomor 1. Pada soal nomor 1 kita lihat di sini 2X pangkat 3. Pangkatnya 3, M-nya adalah 3. Nah, kemudian N-nya adalah 2, berarti M besar dari N. Berarti ini harusnya hasilnya adalah tak hingga. Kita lihat di sini hasilnya adalah tak hingga, ya betul, berarti sesuai. Sekarang kita lihat jika M-nya kecil dari N. Kita lihat soal kedua. Soal kedua ya ini, jika M kecil dari N, berarti nilainya atau hasilnya adalah 0. Ini M-nya ini M3, N4, berarti M-nya kecil dari N, berarti ini 0. Kita lihat apakah di sini hasilnya 0, ini harusnya 0. Kita lihat apakah hasilnya 0? Ya, 0. Jadi sesuai ya. Sesuai dengan cara cepat tadi. Kemudian jika M-nya sama dengan N, berarti hasilnya adalah A per P. A per P. Kita lihat contoh yang ketiga. Mana dia contoh yang ketiga? Ya, ini contoh yang ketiga. M-nya 3, N-nya juga 3. Berarti M sama dengan N. Berarti hasilnya A per P. A-nya ini, P-nya ini. Berarti 3/4, betul. Nih, 3/4. Oke?